Hukum bisnis mempunyai ruang lingkup yang luas mengikuti ruang lingkup dari kegiatan bisnis. Setidaknya terdapat 3 jenis umum bisnis yaitu bisnis manufaktur, bisnis jasa dan perantara pemasaran. Bisnis manufaktur memproses berbagai bahan menjadi barang jadi. Bisnis jasa menghasilkan jasa seperti konsultan bisnis, konsultan hukum, usaha potong rambut dan sebagainya. Bisnis perantara pemasaran membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kembali. Hukum bisnis mengatur kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan. Pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sumber daya industri meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, kreativitas dan inovasi serta pembiayaan. Sedangkan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dengan demikian, pengertian perdagangan meliputi perdagangan barang dan jasa. Sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa disebut dengan faktor produksi, yang terdiri dari sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, sumber daya alam, fisik, dan sumber daya informasi. Sumber daya tersebut diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Keberhasilan suatu bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari karyawan, sumber daya manusia, tenaga kerja, manajemen, keahlian pengelola, pemegang saham, modal dan peralatan fisik, dana, mesin, gedung, dan informasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan eksternal khusus dan lingkungan eksternal umum. Lingkungan eksternal khusus meliputi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu bisnis seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi suatu bisnis. Istilah hukum bisnis tidak hanya mengacu pada salah satu cabang hukum, tetapi lebih mengacu pada berbagai bagian hukum yang erat sekali kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis. Bahkan di sini banyak ketentuan hukum publik yang secara langsung dan substansial mempengaruhinya. Dengan demikian hukum bisnis itu tidak hanya mencakup bidang-bidang hukum keperdataan saja, seperti kontrak, jual beli, surat berharga, keagenan, pasar modal, hukum perusahaan, kepailitan, dan perbuatan melawan hukum. Tetapi juga hukum publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara dan bahkan hukum internasional baik publik maupun perdata. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum bisnis dalam pengertian yang luas berkaitan dengan berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum perikatan dan perjanjian, hukum perusahaan, hukum asuransi, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan dan bidang-bidang hukum lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis. Hukum bisnis tidak hanya berupa hukum material namun juga hukum formil. Hukum material memberikan hak dan kewajiban sedangkan hukum formil mengatur cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal terjadi sengketa pelanggaran hukum material. Hukum bisnis terkait dengan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yang terkait bisnis meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak dan hukum pidana.
Hukum privat atau perdata meliputi hukum dagang, hukum perusahaan, hukum adat dan hukum Islam. Selain hukum bisnis ada juga istilah hukum dagang, hukum perniagaan dan hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang merupakan hukum publik, bukan hukum perdata. Hukum ekonomi adalah hukum administrasi negara yang turut mengatur masalah ekonomi nasional. Sementara itu, hukum ekonomi dalam arti luas mencakup keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum administrasi negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi hukum pidana. Hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, bahkan juga hukum acara perdata dan pidana. Hukum ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu, hukum ekonomi pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional, menyeluruh dan berencana. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi lebih menonjol. Hukum ekonomi sosial yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Sementara itu, hukum dagang adalah seperangkat aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur semua kegiatan di bidang perdagangan. Hukum perniagaan merupakan hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen. Membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Hukum bisnis dalam pengertian yang sempit merupakan bagian dari hukum perdata dan mencakup hukum dagang. Hukum bisnis berkembang melalui titik-titik simpul yang bersumber dari hukum perdata, yaitu dari hukum perikatan atau perjanjian, dan dari titik-titik simpul yang berasal dari hukum dagang. Dari pengertian-pengertian tersebut, hukum bisnis memiliki lingkup yang lebih luas dibanding dengan hukum dagang atau perniagaan. Dengan kata lain, hukum bisnis mencakup di dalamnya hukum dagang. Hukum bisnis berbeda dengan hukum ekonomi namun juga berkaitan. Hukum bisnis tidak terlepas dari hukum ekonomi yang berkaitan dengan pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi nasional berencana, hukum ekonomi pembangunan, dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, hukum ekonomi sosial. Dari uraian tersebut, pembahasan dalam hukum bisnis mencakup aspek hukum perjanjian, aspek hukum bentuk usaha, aspek hukum ketenagakerjaan, aspek hukum asuransi, aspek hukum hak kekayaan intelektual, aspek hukum perbankan dan pembiayaan, aspek hukum pasar modal, aspek hukum surat berharga, aspek hukum persaingan usaha, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta penyelesaian sengketa bisnis.